Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan ini sekali lagi saya boleh bersama Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menikmati sharing firman Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang terambil sebagai dasar perenungan terambil dari Filipi pasal pertama ayat 20b sampai 22a. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 20b. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Di dalam dunia ini, ada manusia yang terlahir ke dalam dunia ini sebagai bayi dengan memakai biaya yang mahal, puluhan juta, bahkan mungkin ada yang lebih. Tetapi juga ada orang bayi yang dilahirkan ke dalam dunia ini tanpa biaya apa-apa. Ia terlahir ditolong oleh ibunya sendiri atau oleh teman tetangga ibunya. Sehingga persalinan itu dilaksanakan dengan tanpa biaya apa-apa. Namun dari perbedaan tersebut, keduanya sama, lahir ke dalam dunia telanjang, tidak punya atau tidak bawa apa-apa. Demikian di dalam dunia ini, ada orang yang meninggal dan diadakannya upacara-upacara perkabungan, ada yang beberapa hari, ada yang hitungan minggu, bahkan ada yang lebih, dan menggunakan biaya yang tidak murah. Dalam upacara itu beli peti mahal, segala sesuatunya mahal, pesta-pesta selama berhari-hari, makan minum yang menghabiskan dana yang tidak sedikit. Tetapi ada juga orang yang hari ini mati, hari ini pula diusung untuk dikebumikan atau dikremasi. Namun dari perbedaan itu, kedua-duanya sama. Meninggal, tidak bawa apa-apa alias telanjang. Apakah ini seperti yang diungkapkan oleh Ayub yang berbicara, "Aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang dan akan kembali kepadanya dengan telanjang pula." Artinya, datang ke dunia tidak bawa apa-apa dan kelak meninggal pun tidak bawa apa-apa. Nah, seorang berkebangsaan Prancis yang mengecap kehidupan dalam dunia sejak 1920, terlahir 1920 dan meninggal tahun 2001, yang bernama Gilbert Trigano. Beliau adalah sosok seorang yang cukup cerdas, mengadopsi dan bahkan menangkap akan apa-apa yang difirmankan oleh Ayub. Manusia datang ke dalam dunia dengan telanjang dan akan kembali atau meninggal dengan telanjang. Nah, Gilbert Trigano ambil adopsi ayat ini untuk berkata kepada manusia, "Tuh, hai manusia semua, camkan baik-baik. Manusia datang ke dalam dunia tidak bawa apa-apa alias telanjang. Dan nanti kelak meninggal pun tetap telanjang tidak bawa apa-apa. Oleh sebab itu, hei manusia, yang menjadi dasar terpenting dalam hidup ini bukan mati menjadi mahajutawan, melainkan
isilah hidup ini dengan kesenangan. Jadi buat apa kita terkenal menjadi jutawan, maha jutawan, tetapi tidak bisa menikmati kesenangan? Ayo, mumpung masih kuat, pergilah. Mumpung masih bisa menikmati, makan, minumlah. Gilbert Trigano adalah seorang berkebangsaan Prancis yang mendirikan klub Mediterranean yang dengan motonya seperti itu telah meraup keuntungan, asetnya puluhan miliar US dollar tak terkirakan. Dia bergerak di resort, hotel, kapal pesiar, benua demi benua, pantai demi pantai ia miliki untuk mengeruk keuntungan, mengajak orang-orang, mari selagi ada kesempatan hidup, kita bersenang-senang, kita happy, kita menikmati segala sesuatu. Jangan sampai kita terkenal meninggal bak jutawan, maha jutawan, toh kita tidak bawa apa-apa. Tetapi lain Gilbert Trigano, lain juga seorang Rasul Paulus. Buat Paulus, hidup adalah Kristus. Dan nanti sampai kalau mati pun bukan suatu sial, bukan suatu tidak bawa apa-apa, melainkan suatu keuntungan. Paulus pada waktu menulis surat Filipi sebenarnya ada dalam keadaan tertekan karena ia di dalam penjara. Tapi buat Rasul Paulus, ya, penjara itu hanya sesuatu momentum, kesempatan. Suatu hari akan berakhir. Penderitaan penjara itu suatu hari akan berakhir. Mungkin berakhir dengan ia dilepas kembali, dibebaskan dari penjara, dan tetap boleh bebas hidup di dunia. Atau berakhir dengan kematian sekalipun, tapi dia tidak mati, melainkan beroleh hidup, beroleh surgawi. Buat Rasul Paulus, ia tidak pernah cemas, tidak pernah khawatir dengan pemenjaraan, melainkan Paulus optimis dan tetap bisa bersuka cita karena pemenjaraan itu sementara. Yang Rasul Paulus khawatirkan adalah bagaimana dia mengisi kehidupan tidak memuliakan Tuhan. Mengisi kehidupan hanya untuk lenggang kangkung, hanya untuk ongkang-ongkang kaki, hanya untuk happy-happy, menikmati dunia dengan segala tipu muslihatnya. Buat Paulus itu yang menjadi kekhawatiran. Paulus ingin senantiasa baik melalui hidupnya maupun matinya, memasyurkan, memuliakan Tuhan. Betul, kata Paulus, kalau dipilih hidup atau mati, ya jauh lebih beruntung meninggalkan dunia dengan penderitaannya, mati masuk surga nikmat. Tetapi itu bukan suatu pelarian buat Paulus, melainkan suatu perasaan rindu bertemu dengan Bapa, sehingga rindu pulang ke rumah Bapa. Tetapi ketika dia masih harus ada di dalam dunia ini, Paulus harus bekerja dan menghasilkan buah. Rupa-rupanya Paulus punya satu paham yang mendasar, paham yang begitu luar biasa, seolah-olah hidup mati hanya untuk memuliakan Tuhan. Diambil dari segala suri teladan luhur mulia Kristus Yesus. Kristus Yesus datang ke dalam dunia tidak memilih istana, melainkan dia pilih kandang binatang. Kristus Yesus tidak mencari suatu tahta kemuliaan, melainkan mau datang ke dunia yang hina. Kristus Yesus tidak pilih Yerusalem, melainkan Bethlehem. Bukan Kristus Yesus menyukai dan mendemani akan penderitaan dan kesusahan dan menolak akan kesenangan, bukan, melainkan makanan Kristus Yesus sehari-hari yaitu melaksanakan kehendak Bapa. Penderitaan sekalipun dia tidak akan tolak asal itu kehendak Bapa. Kristus Yesus bernasib tidak lebih baik daripada burung dan serigala sekalipun Kristus Yesus mau terima asal itu
sesuai dengan kehendak Bapa. Yesus berkata, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Tapi buat Tuhan Yesus tidak apa-apa. Makananku sehari-hari yaitu menyelesaikan kehendak Bapa yang telah mengutus dirinya datang ke dalam dunia ini. Rupa-rupanya Paulus pun demikian. Bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup dalam dunia menghasilkan buah, bukan mencari kenikmatan sementara fana dunia dengan iming-iming dan tipu muslihatnya. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu dan hasrat kedagingannya, tetapi memasyurkan, memuliakan Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, orang-orang sudah selamatkan, jangan risau dan jangan bimbang. Tetap arahkan mata dan hati kita tertuju untuk menyenangkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan, dalam kerja kita, dalam prestasi karir kita, dalam kita mau menorehkan karya-karya di dalam hidup ini, bukan untuk yang lain, melainkan memuliakan Tuhan. Tuhan senantiasa hadir memberikan berkat, pertolongan, dan berkenan memberikan pimpinan di dalam segala apa yang akan kita perbuat. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin.